Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Rahma Safitri dengan NIM 4411422005 dari Rombel Biologi B 2022 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menceritakan mengenai tanaman invasif eceng gondok bernilai ekonomis. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian atau arti dari tanaman invasif itu sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tanaman invasif merupakan spesies flora di mana mampu untuk hidup di luar habitat alaminya. Spesies ini biasanya mampu mendominasi vegetasi atau habitat barunya sehingga dapat mengancam atau mempengaruhi ekosistem perairan. Dikarenakan memiliki pertumbuhan yang relatif cepat dan juga tidak terkendali. Tanaman invasif eceng gondok atau memiliki nama ilmiah Eucornia crassipes ini sudah dijuluki atau dikenal sebagai tanaman invasif dikarenakan kemampuannya mendominasi vegetasi atau habitat barunya. Nah, mengapa hal demikian dapat terjadi? Dikarenakan eceng gondok ini memiliki pertumbuhan yang cepat dan juga tidak terkendali sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem perairan tersebut. Salah satu dampak negatifnya yaitu pendangkalan ekosistem perairan seperti yang terjadi pada rawa di salah satu daerah yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Tuntang, yaitu rawa pening, di mana di rawa pening sudah banyak sekali tanaman eceng gondok ini yang tumbuh sehingga hampir seluruh bagian permukaan airnya sudah ditutupi oleh tanaman ini. Jadi eceng gondok ini hidupnya mengapung di atas permukaan air, di mana dia memiliki daun yang berbentuk oval, kemudian runcing pada ujung dan juga pangkalnya. Selain itu, tanaman ini juga memiliki batang yang menggembung berwarna hijau, di mana berisi rongga udara. Kemudian habitat dari tanaman ini sendiri biasanya terdapat di tanah yang basah, seperti misalnya pada rawa, telaga, danau, dan juga saluran air yang dangkal. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman invasif ini, salah satunya adalah terdapatnya nutrien pada sistem perairan tersebut sehingga dapat memicu atau tidak dapat mengendalikan pertumbuhan dari tanaman invasif ini. Menurut penelitian yang sudah dilakukan bahwa ketika satu batang eceng gondok ini berada di dalam suatu perairan dalam kurun waktu 52 hari, maka akan dapat menutupi permukaan air seluas 1 meter persegi. Sementara pada kurun waktu 1 tahun atau dapat dikatakan 365 hari, dapat menutupi permukaan air sistem perairan tersebut seluas 7 meter persegi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai keunikan dari tanaman eceng gondok. Yang pertama adalah keunikan yang terletak pada batang dan juga daunnya. Yang pertama adalah pada daunnya. Pada daun eceng gondok berbentuk oval, kemudian runcing di bagian pangkal dan juga ujungnya. Sementara pada batangnya sendiri, batangnya berwarna hijau, kemudian menggembung dikarenakan terdapat rongga udara di dalamnya. Kemudian keunikan yang kedua yaitu terletak pada bunganya. Jadi tanaman ini hampir sama dengan tanaman lain yang memiliki bunga berwarna ungu. Kemudian pada kelopak bunga tanaman ini tentunya berbentuk tabung. Kemudian keunikan yang ketiga yaitu mengenai tanaman ini yang tidak suka dengan garam. Oleh karena itu, tanaman ini tidak akan pernah bisa tumbuh dan ditemukan di ekosistem perairan yang memiliki kadar garam, sebagai contoh misalnya di laut. Oleh karena itu, habitat alami dari tanaman ini berada di seperti telaga, kemudian di danau, di rawa, dan juga di aliran sungai atau aliran air yang memang dangkal. Sebagai tanaman invasif tentunya eceng gondok ini memiliki dampak yang negatif bagi ekosistem atau sistem perairan tersebut. Yang pertama adapun dampak negatifnya yaitu mengurangi jumlah oksigen dalam air. Perlu kita ketahui bahwasannya di dalam suatu ekosistem perairan
Sebagai tanaman invasif, tentunya enceng gondok ini memberikan dampak negatif bagi suatu sistem perairan. Dampak yang dapat terjadi yang pertama adalah mengurangi jumlah oksigen di dalam air. Dikarenakan pertumbuhannya yang begitu pesat, tumbuhan ini dapat menutupi hampir seluruh permukaan air, sehingga mengakibatkan jumlah cahaya yang masuk ke dalam air ini akan semakin berkurang dan tingkat kelarutan oksigen pun akan berkurang. Kemudian dampak yang kedua yaitu perairan menjadi dangkal. Eceng gondok ini juga dapat merusak lingkungan di sekitar dan juga dapat menjadi penyebab pendangkalan dikarenakan eceng gondok yang sudah mati tersebut akan dapat menumpuk sedikit demi sedikit ke permukaan sehingga seiring berjalannya waktu perairan akan menjadi dangkal. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu dapat mengurangi jumlah air. Kemudian yang keempat adalah dapat mengganggu lalu lintas di perairan jika tidak benar-benar diatasi dengan tepat. Jadi tumbuhan ini dapat menyebar hingga ke seluruh permukaan air. Dengan begitu akan menyebabkan evapotranspirasi yang berarti jumlah kehilangan air akan bertambah akibat pertumbuhan dari eceng gondok yang begitu cepat dan memiliki daun yang lebar atau dapat dikatakan tidak dapat terkendali. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah meningkatnya habitat baru. Habitat baru yang dimaksud di sini adalah banyaknya tumbuhan enceng gondok membuat banyak habitat baru yang bermunculan. Di sisi lain juga dapat menjadi faktor penyebab dari timbulnya penyakit. Kemudian dampak yang keenam adalah dapat merusak keindahan dari perairan. Tentu saja tanaman ini dapat merusak keindahan perairan dikarenakan dari yang tadinya perairan ini begitu indah jika dilihat, namun tiba-tiba tertutupi oleh tumbuhan ini karena hampir seluruh permukaan airnya tertutupi oleh lebatnya daun dan juga batang dari tumbuhan ini. Meskipun tanaman enceng gondok ini dijuluki sebagai tanaman invasif, namun di sisi lain tanaman ini dapat bernilai ekonomis atau dapat dikatakan berdampak positif. Salah satunya adalah dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan seperti misalnya adalah gantungan kunci, kemudian hiasan dinding, bingkai foto, pot bunga, kotak tisu, pouch handphone tas, sandal, souvenir, bahkan tudung saji. Adapun proses produksi dari kerajinan eceng gondok ini pertama yaitu melalui proses produksi, yaitu eceng gondok yang masih segar baru diambil dari perairan langsung dibersihkan kemudian dijemur sampai benar-benar kering. Biasanya pengeringan ini dengan cara penjemuran di bawah sinar matahari dapat memakan waktu kurang lebih 1 minggu jika cuaca mendukung. Kemudian langkah selanjutnya yaitu eceng gondok yang telah kering tadi kemudian dipilih atau disortir dan dipisahkan berdasarkan warna dan panjangnya. Setelah proses ini eceng gondok yang sudah kering direndam dalam larutan hidrogen peroksida atau H2O2 selama kurang lebih setengah hari. Hal ini bertujuan agar eceng gondok dapat kering dan juga bersih sehingga dapat menghilangkan noda yang menempel dan menghilangkan jamur. Kemudian setelah proses tersebut, lembaran-lembarannya sudah dipotong, kemudian ditekan dengan menggunakan mesin press untuk menampilkan sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Setelah menjadi lembaran yang diinginkan, kemudian tinggal dibuat menjadi produk apa yang akan dibuat, misalnya seperti kotak tisu, kemudian seperti tas, dan juga tudung saji. Biasanya lembaran-lembaran tersebut dipakai untuk kepangan atau anyaman. Setelah proses yang panjang tadi telah dilalui, kini perlu proses perakitan di mana dalam hal perakitan ini diperlukan lubrikat yang diperuntukkan untuk jenis kayu. Setelah perakitan selesai, maka tinggal finishing. Finishing berupa pemberian impra, penyemprotan vernis, dan penyemprotan melamin. Hal ini memiliki tujuan agar produk yang dihasilkan menjadi laku, awet, mengkilap, dan juga tentu saja tahan lama. Kerajinan yang telah jadi dalam berbagai bentuk dan fungsi ini siap dipasarkan. Biasanya dapat dipasarkan ke daerah lain, mungkin dapat dijual ke daerah yang satu dengan daerah yang lain, kemudian juga dapat diekspor ke luar negeri. Baik, itu tadi adalah sekian mengenai tanaman invasif enceng gondok yang memiliki nilai ekonomis. Untuk itu perlu dilakukan upaya pelestarian dari enceng gondok ini dan tentunya dibutuhkan solusi yang tepat untuk mengatasi tanaman invasif ini agar tetap memberikan dampak yang positif namun juga tidak merugikan sistem perairan yang ada. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.